Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 718. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tubuh gadis itu langsung diledakkan oleh pencuri pertama, dan esensi dari gadis itu langsung diserap oleh pencuri pertama itu. Kincen itu. Suatu hari pasti aku akan menangkapnya, dan aku akan menyiksanya dengan kejam sebelum dibunuh. Kata pencuri pertama, dia nampak sangat kejam. Benar, itu benar. Sayang sekali Anda tidak memiliki kesempatan ini. Sebuah suara seperti dewa kematian bergema di ruang tak berujung di dalam gua 10.000 pencuri. Dan kemudian di dalam gua 10.000 pencuri itu, sesosok muncul. Itu adalah Kincen. Kincen telah menemukan tempat ini selama beberapa waktu dan menyelinap masuk. Kamu, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Ketika pencuri pertama itu melihat Kincen, tubuhnya gemetar dengan tak percaya. Gua 10.000 bajak laut ini sangat menarik, tetapi itu tidak cukup kuat. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak akan dapat menemukan Anda? Kincen mencibir. Mungkin Anda tidak tahu mengapa Anda bisa melarikan diri dari prefektur Yunzhou. Itu semuanya dilakukan dengan sengaja oleh saya. Hahaha, ini lelucon yang paling lucu yang pernah aku dengar. Kamu berani masuk ke markas saya sendirian, kamu benar-benar mencari kematian. Kata pencuri pertama itu. Dia awalnya terkejut, tetapi setelah menemukan bahwa hanya Kincen yang masuk, wajahnya tiba-tiba menunjukkan senyum menyeringai. Saudaraku, serang. Kata pencuri pertama. Dia meraung, dan di dalam tubuhnya aturan dari ranah suci surgawi ditembakkan, dijalin menjadi jaring langit dan bumi, langsung menyelimuti Kincen. Di saat yang sama, kekuatan seluruh gua 10.000 bajak laut juga didorong, dan kejahatan tak berujung di ruang gua 10.000 bajak laut di sekitarnya melonjak. Gua 10.000 pencuri ini adalah harta dari 13 pencuri. Ini memiliki aturan tak berujung dan teknik terlarang. Di sini kekuatan pencuri pertama telah meningkat secara menakjubkan. Itu telah meningkat beberapa kali lipat dibandingkan dengan sebelumnya. Kekuatan semacam ini cukup untuk melawan ahli suci surgawi biasa. Namun di saat kekuatannya meningkat, seluruh gua 10.000 bajak laut itu bergetar, dan jaring gelap yang mengepung Kincen itu tiba-tiba robek, dan Kincen melangkah keluar dengan cahaya keemasan yang meledak dari tubuhnya. Di saat yang sama, nyala api tetap ada di langit mengarah ke 7 pencuri lainnya, dan langsung membungkus salah satunya. Seketika pencuri itu berteriak ngeri dan tubuhnya meledak berubah menjadi abu. Kurang ajar. Pencuri pertama meraung dan melakukan gerakan pembunuh. Melihat itu mata Kincen sangat dingin dan tanda pembelah langit langsung dirilis. Boom. Pencuri pertama terkejut dan langsung terbang terbalik. Postur tubuhnya retak dan dia hampir robek oleh kekuatan supernatural tanda pembelah langit ini. Dan dia membuka mulutnya untuk menyemburkan seteguk darah. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Pencuri pertama meraung. Dia saat marah, dan kekuatan yang ditampilkan Kincen saat ini jauh lebih kuat daripada saat dia berada di Papiliun Cendi sebelumnya. 13 pencuri apanya? Kalian semua adalah sampah. Pemuda ini dapat membunuh kalian dengan mudah. Perampok pertama. Benarkah kamu mengira pemuda ini hanya memiliki kekuatan yang ditunjukkan sebelumnya? Aku membiarkanmu pergi, itu hanyalah untuk mengejarmu dan mencari base campmu. Kata Kincen. Senyum kejam muncul di wajah Kincen. Dan di saat yang sama, cahaya guntur melonjak bolak-balik dalam kehampaan gua 10.000 pencuri. Tidak, jangan bunuh aku. Bagaimana bisa ada orang yang begitu kejam? Dia lebih ganas dari ahli suci surgawi. Pencuri yang tersisa nampak meraung, dan mereka semua berubah menjadi mumi. Semua esensi di tubuhnya langsung terkuras oleh hukum suci surgawi setengah langkah. Jika bukan karena Kincen ingin meninggalkan mayatnya, itu mungkin akan berubah menjadi abu.
Qin Chen sekarang menjadi dewa kematian yang tiada tara tanpa belas kasihan. Di alam yang sama dia sudah tak terkalahkan. Dan ahli suci surgawi setengah langkah bukanlah lawan Qin Chen sama sekali. Qin Chen telah memasuki puncak tapair alam suci bumi, menyerap buah iblis dari 10.000 alam, menelan begitu banyak pena suci kuno, dan membuka 5 rahasia di tubuhnya, yang semuanya setidaknya merupakan harta dari guru suci. Dan dia juga telah melewati menara suci kuno dan menciptakan kekuatan supernaturalnya sendiri. Dalam 3 napas kemudian, 7 pencuri yang tersisa di gua 10.000 bajak laut semuanya dipenggal oleh Qin Chen. Hanya menyisakan pencuri pertama. Siapa kamu? Kamu adalah iblis. Pencuri pertama berkeringat dingin, dan dia tidak akan pernah mengira bahwa 13 pencurinya, yang bahkan tidak bisa dimusnahkan oleh ahli suci surgawi, itu sebenarnya sekarang dengan mudah dihancurkan oleh Qin Chen sendirian. Sekarang giliranmu. Selama aku membunuhmu, 13 pencuri akan benar-benar musnah dan menghilang dari dunia ini, kata Qin Chen, tatapannya acuh tak acuh. Saat ini pencuri pertama itu tampak gila. Dia sangat kejam. Tiba-tiba napas kehidupan yang membara keluar dari tubuhnya. Napas ini sangat gila dan berbahaya. Boom, tiba-tiba aura tak berujung muncul darinya, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh kejahatan tak berujung. Seolah-olah berubah menjadi dewa jahat dan seluruh gua 10.000 pencuri bergemuruh. Ini adalah teknik rahasianya. Dulu dia pernah dikejar dan dibunuh oleh seorang ahli suci surgawi. Kemudian dia bisa melarikan diri karena dia menggunakan teknik rahasianya ini. Namun karena dia telah merilis teknik rahasia ini, karena teknik rahasia inilah basis kultivasinya menurun saat itu. Namun saat ini setelah dia bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berkultivasi untuk mengembalikan basis kultivasinya ke ranah suci surgawi. Tanpa diduga dia sekarang akan melakukan teknik rahasia ini lagi. Namun tidak peduli apa, lebih baik hidup daripada mati. Kemudian pencuri pertama itu menjelma sebagai penguasa jahat dan melancarkan serangan tinju lagi. Saat ini Qin Chen tetap diam. Dia mengangkat tangan kirinya. Trik ini agak menarik. Sayangnya itu masih tidak cukup. Jadi biarkan kamu melihat apa kekuatanku yang sebenarnya, kata Qin Chen. Di tubuh Qin Chen aura jiwa tiba-tiba terisi. Teknik terlarang jiwa surgawi dikombinasikan dengan teknik rahasia guntur, langsung mengembun di tinju Qin Chen. Dan sesaat kemudian kedua tinju itu bertabrakan dengan keras. Belum mati. Qin Chen melangkah maju, mendekat ke arah pencuri pertama itu. Apa? Pencuri pertama berteriak. Tubuhnya meledak terbuka, bekas luka terlihat dan sepasang mata penuh kebencian menatap Qin Chen dengan ganas. Berani menatapku seperti itu? Pemuda ini akan membunuhmu lebih dulu, kata Qin Chen. Dia melangkah maju, tubuhnya mekar dengan cahaya emas. Tidak, tunggu, jangan bunuh aku. Aku tahu banyak tentang harta karun. Kamu tidak akan bisa mendapatkan rahasia apapun jika kamu membunuhku. Juga 13 pencuri saya itu telah berlindung kepada sebuah organisasi misterius. Apakah kamu tidak takut organisasi misteriusku ini mengincarmu? Kata pencuri pertama itu. Dia berteriak. Dia berjuang untuk tidak mati. Aku punya metode pencarian jiwa. Bahkan jika kamu mati, aku masih bisa mendapatkan sebagian dari ingatanmu. Mengapa aku harus bertanya kepadamu? Selain itu, aku tidak perlu bertanya tentang orang di belakangmu. Pasti penguasa Yunzhou yang telah memanggilmu, Gubernur Yun Dongguang. 13 pencuri Anda telah berkolusi dengan Yun Dongguang, kata Qin Chen. Kamu, bagaimana kamu tahu? Kata pencuri pertama itu. Dia terkejut. Apa masalahnya? Dan organisasi misterius di belakangmu. Jika aku ingin menyembunyikannya, bagaimana mereka bisa mengetahuinya? Meskipun Qin Chen sedang berbicara, tetapi tangan besarnya tidak berhenti dan itu terus bergerak, langsung meraih kepala pencuri pertama dan meledakkannya. Apa? Pencuri pertama akhirnya menyadari apa itu kesengsaraan, karma, dan reinkarnasi. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang telah dia siksa dan dia bunuh. Tetapi sekarang dia akhirnya disiksa dan dibunuh. Saat ini pencuri pertama itu akhirnya meledak sekaligus, hanya menyisakan kepalanya. Selanjutnya Qin Chen langsung menampilkan segel.
Semua pengalaman, teknik, dan semua ide dari pencuri pertama itu langsung disegel oleh Qin Chen dan dimasukkan ke dalam cakram Gyo Qian Kun. Pencuri pertama ini dulunya adalah master di ranah suci surgawi. Meskipun basis kultivasinya telah jatuh ke setengah langkah suci surgawi, tetapi tubuhnya masih memiliki persepsi suci surgawi. Dan bahkan aturannya, jika Qin Chen memurnikan kekuatannya, itu dapat membantu Qin Chen memasuki ranah suci surgawi di masa depan. Pada akhirnya 13 pencuri yang terkenal di beberapa negara bagian di dekat Yunzhou baru saja jatuh di tangan Qin Chen. Selanjutnya Qin Chen mengangkat tangannya dan memadatkan kekuatan 7 pencuri lainnya. Dan kemudian Qin Chen menyimpannya. Kekuatan ini dapat diserahkan kepada Ao Qingling dan yang lainnya. Setelah melakukan semua ini, Qin Chen mulai mencari harta karun di seluruh gua 10.000 pencuri. 13 pencuri itu telah melakukan hal-hal seperti membakar, membunuh, dan menjarah. Dan tentu saja tidak akan ada sedikit harta. Benar saja ada banyak hal yang tersembunyi di dalamnya, tetapi jumlahnya tidak banyak, jauh lebih sedikit dari yang dibayangkan oleh Qin Chen. Ini membuat Qin Chen sangat kecewa. Dia berpikir bahwa dia akan dapat menghasilkan banyak uang di sini, tetapi dia tidak berharap untuk mendapatkan banyak keuntungan. Selain itu, Qin Chen berpikir bahwa jika dia dapat menemukan banyak pena suci kuno di sini, tetapi ternyata tidak ada pena suci kuno satupun. 13 pencuri telah menghancurkan banyak kekuatan dan sekte yang tak terhitung jumlahnya, dan pena suci kuno pasti mengumpulkan banyak. Tetapi Qin Chen sekarang sangat kecewa. Qin Chen menggelengkan kepalanya, namun sesaat kemudian Qin Chen menemukan sesuatu di cincin penyimpanan pencuri pertama. Hei, ini 3 pena suci kuno. Tiba-tiba Qin Chen sangat gembira di saat menemukan 3 pena suci kuno di dalam cincin penyimpanan pencuri pertama. Ini merupakan panen yang cukup bagus. Namun apa yang tidak diketahui oleh Qin Chen adalah bahwa 3 pena suci kuno ini adalah milik Yundong Guang yang diserahkan kepada pencuri pertama untuk membayar uang jaminan untuk membunuhnya. Sesaat kemudian Qin Chen menyadari bahwa gua 10.000 pencuri ini merupakan harta karun. Gua 10.000 pencuri ini harus menjadi harta surgawi dan ruang bergerak. Itu satu tingkat lebih tinggi dari Bahtera Nuh. Setidaknya dalam hal persembunyian, itu jauh lebih kuat dari Bahtera Nuh, kata Qin Chen. Qin Chen akhirnya mendapatkan sesuatu. Dan gua 10.000 pencuri ini itu lebih baik daripada beberapa pena suci kuno. Kemudian Qin Chen langsung menyimpan gua 10.000 pencuri ini. Begitu Qin Chen menyimpan gua 10.000 pencuri, seluruh tubuhnya berkedip dan sosoknya langsung menghilang dari sana. Scene berpindah saat ini di prefektur Yunzhou. Berita bahwa Papiliun Candi menjadi sasaran 13 pencuri menyebar ke seluruh prefektur seperti hembusan angin. Saat ini di reruntuhan Papiliun Candi, Ao Qingling dan yang lainnya sibuk memilah-milah isi Papiliun Candi dan bersiap untuk membangun kembali. Namun beberapa ahli suci surgawi yang ada di Yunzhou belum bubar dan masih berkumpul di sini. Ada leluhur Tiansu dari keluarga Su kuno, Tuan Tianlong dari kuil Tianlong, dan Bos Tianhe dari sekte Tianhe, serta Master Yundong Guang, Tuan Gedung Wangu, dan yang lainnya. Mereka semua terkenal dan berkuasa di Yunzhou, dan Penatua Cuye juga masih ada di sana. Tuan Yundong Guang, ke-13 pencuri itu, dengan mudah merobek larangan prefektur Yunzhou. Bukankah kamu harus memberi kami penjelasan? Kata Tuan Gedung Wangu. Penjelasan apa yang kamu inginkan? 13 pencuri itu memiliki metode yang sangat luar biasa. Apakah itu juga menjadi tanggung jawab kursi ini? Kata Yundong Guang, dia mencibir. Kalian jangan berkelahi. Kali ini ke-13 pencuri itu terlalu sombong. Setelah saya kembali, saya akan melaporkan ini kepada atasan saya dan membiarkan atasan saya memutuskan. Prioritas utama sekarang adalah menemukan Qin Chen sesegera mungkin. Dia sendirian melacak ke-13 pencuri. Saya khawatir terjadi sesuatu kepadanya, kata Penatua Cuye. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Semuanya, jangan mencariku. Aku sudah kembali. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Itu adalah Qin Chen. Qin Chen tiba-tiba muncul di reruntuhan Papiliun Candi. Teman kecil Qin Chen, kamu akhirnya kembali.
Kamu mengejar pencuri pertama itu sendirian, kamu sangat gegabah. Tetapi tidak apa-apa karena sekarang kamu telah kembali baik-baik saja, kata Tuan Gedung Wangu. Dia nampak menghela napas lega. Apa yang dimakan oleh ke-13 pencuri itu? Mereka tidak membunuh Qingchen. Ini hanyalah sekelompok sampah, benar-benar sampah. Gumam Yundong Guang nampak ekspresinya menjadi sangat jelek, dan dia mengutuk di dalam hatinya. Qingchen, kamu terlalu ceroboh. Ke-13 pencuri itu begitu kuat. Kamu mengejarnya sendirian, itu hanyalah mencari kematian. Tetapi sekarang kamu telah kembali. Akhirnya kita bisa menghela napas lega, kata Penatua Cuye. Terima kasih atas perhatian kalian semua, kata Qingchen seraya membungkukkan tangannya dan memberi hormat kepada Penatua Cuye dan yang lainnya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.